Pamer bukan tanda bahagia, kadang cuma ingin dianggap ada. Berbagi kebahagiaan dan pamer memang beda tipis. Terkadang tidak disadari bisa seperti api yang perlahan memakan kayu. Loh, tumben banget yang ngelihat baru 15 orang. Biasanya udah sampai 50 orang. Ini pada kemana ya? Apa ibu-ibu di komplek ini masih sibuk ya sama urusan dapurnya? Ah, biarin aja deh. Nanti juga mereka ngelihat SW aku. Kalau ibu punya masalah sama saya itu bilang, Bu. Saya posting foto itu bukan berarti pamer ya. Saya cuma memperlihatkan rasa sayang saya ke hewan peliharaan saya. Lah, saya nggak pernah nyebut nama ibu di status saya. Kok Bu Selvi bisa marah ke saya, Bu? Alasan terus. Saya muak banget sama Bu Rukmi yang selalu ikut campur. Cuma status dianggap pamer, padahal status kita nggak ada tujuannya ke sana. Cuma belanja barang-barang murah aja harus dibikin status. Alay banget sih. Baru beli barang-barang mahal ya. Kelihatan banget katronya. Sendirian aja, Bu. Lagi bikin status nyindir ke orang ya, Bu. Soalnya dari wajah ibu itu kuat banget aura nyindirnya tuh. Enak aja, saya nggak pernah ada tuh sebut nama sama mereknya. Emangnya siapa yang merasa tersindir sama status saya? Banyak, Bu, termasuk saya juga. Dulu saya pernah bikin status tas baru saya. Selang beberapa detik ibu juga bikin status gini, pamer terus kayak banyak uang aja. Hei, saya tahu ya itu buat saya. Enggak kok, saya nggak pernah nyindir Bu Anggun. Bu Rukmi, ibu iri kan sama saya? Emangnya kenapa kalau saya update status barang-barang mewah yang saya beli? Saya nggak sebut nama loh. Kok Bu Kela merasa status saya itu buat ibu? Orang pertama yang ngeliat status saya itu Bu Rukmi. Nggak lama ibu langsung bikin status sindiran. Udah saya bilang, saya nggak sebut nama. Bu Kela, percuma marah-marah, Bu. Nyali Bu Rukmi kan cuma di sosmed aja. Tapi giran ditegur langsung gini, mana berani dia. Dia itu kenapa selalu ikut campur sih? Mau saya bikin status apapun di SW, ya udah suka-suka saya dong. Kenapa dia selalu merangkai kata-kata seolah dia itu orang paling bener karena nggak pernah pamer? Kalau nggak iri ya paling gabut aja. Tapi kalau ini cuma gabutnya Bu Rukmi, jelek juga sih. Kayak anak yang masih puber aja, suka sindir-sindiran di SW. Tapi ini juga bisa dijadiin sebagai permainan. Kita sengajain aja yuk, Bu, bikin SW apapun yang kita mau. Dan kita lihat apa yang akan dilakukan Bu Rukmi. Yang belum ngasih uang iuran siapa ya? Ini kok kurang 100.000. Kita ini ada berlima. Saya, Bu, malam aja ya, Bu. Suami saya lupa ngasih uangnya. Tadi aja dia ada nelpon saya, Bu. Saya mah nggak bakal bohong, Bu. Nanti malam saya anterin ke rumah ibu. Siap, Bu, nggak apa-apa. Sama saya mah santai aja. Saya nggak bakal keluar-keluar kok. Yang penting hari ini juga Bu Anggun bayar. Kalau ibu telat bayarnya, baru saya berani keluar-keluar, Bu. Makasih ya, Bu Fior. Saya jadi merasa nggak enak gini deh. Sama-sama, Bu. Jangan merasa nggak enak gitu. Saya nggak terlalu mempermasalahkan. Oh iya, minggu yang akan datang saya akan membagikan dana secara bergilir lagi ya. Alhamdulillah, semoga aja minggu depan saya yang dapat uangnya nih. Soalnya udah 3 minggu berturut-turut saya nggak pernah kepilih. Pasti yang dapat ibu-ibu yang lain terus. Amin, semoga minggu depan rezeki Bu Rukmi ya. Saya juga nggak bisa memprediksi siapa yang menang, karena saya aja nggak tahu nama siapa yang ada di kertas lipat itu. Kayaknya dapat arisan juga tergantung amal kita deh. Kalau tindakan kita buruk atau semacamnya, ya nggak bakal dapet juga. Dan sebaliknya kalau amal kita baik, pasti selalu dapet. Benar juga tuh. Iya sih, tapi kan gak ada sangkut pautnya. Iya sih, tapi kan sesuatu yang kita dapat itu kebanyakan tergantung amal kita, Bu. Coba deh ibu pikir dengan baik, kenapa ibu nggak dapat secara berturut-turut gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan buat kita. Memang belum rezeki Bu Rukmi aja kali ya, Bu Anggun sama Bu Selvi. Jangan kayak gitu. Itu Bu Rukmi kelihatan gak nyaman gitu loh, Bu. Siapapun yang menang berarti udah rezeki dia. Tuh, dengerin, Bu Pior aja paham. Kok kalian berdua kayak ngerendahin saya sih? Siapa yang ngerendahin sih? Dasar GR. Yang suka ngeles itu biasanya orang yang paling pelit. Sekarang alasan A, besok alasan B. Lagi, aku udah 2 kali lo kena sindir Bu Rukmi. Masa nggak ngasih iuran arisan dibilang pelit? Nggak masuk akal banget ya pemikirannya. Lagian aku itu udah bayar ya. Tadi aku udah ke rumah Bu Fior. Bu Fior aja nggak mempermasalahkan ini. Lah, dia malah sok tahu. Bu,
kamu itu kenapa, Bu? Aku dengar suara kamu kayak marah-marah gitu. Ini Mas, perkara aku telat bayar iuran aja. Aku disindir sama Bu Rukmi di SW. Bu Rukmi bilang aku ini pelit. Apa hubungannya coba Mas? Masa iya aku pelit? Aku kan baru aja bayar Mas. Bu, sabar ya. Jangan marah-marah kayak gini. Kita selesaikan baik-baik sama Bu Rukmi ya. Percuma Mas, Bu Rukmi itu pasti akan beralasan saya nggak pernah sebut nama. Pasti itu jawaban Bu Rukmi Mas. Aku udah capek banget ngadepin dia Mas. Positive thinking aja, Bu. Siapa tahu SW Bu Rukmi itu bukan ke ibu. Kan banyak yang punya nomor dia kan. Bisa aja ke orang lain, Bu. Enggak Mas, aku nggak bisa berpikir positif kalau ke Bu Rukmi. Karena kehidupan Bu Rukmi itu penuh dengan hal-hal yang negatif. Dia aja nggak pernah dapat uang arisan karena amal hidupnya dia yang buruk Mas. Dia selalu nyindir, selalu ikut campur juga. Aku tahu kamu marah, tapi kalau di depan suami nggak boleh kayak gini ya. Aku merasa aku ini yang berbuat salah. Tenangin dulu diri kamu ya, Bu. Maafin aku Mas, aku terlalu ke bawah suasana. Aku nggak bisa nahan emosi aku Mas. Aku tuh cuma merasa malu. Pasti ibu-ibu yang lain lihat status itu Mas. Aku paham. Sekarang kamu istirahat aja ya. Iya Mas. Bu Anggun pasti lagi marah-marah tuh. Lagian ikut arisan bayar iurannya selalu telat. Mentang-mentang arisan di rumah dia. Mana setiap kali telat bayar itu alasannya selalu sama. Lama-lama bikin gedeg juga. Untung Bu Pior itu baik. Berhenti atau aku sita HP kamu, Bu. Barusan ada Pak Yayan datang ke rumah. Dia bilang kamu udah nyindir Bu Anggun. Apa salah Bu Anggun sama kamu, Bu? Mas, wajar dong aku sindir Bu Anggun. Dia aja seenaknya sama Bu Pior. Iuran arisan kok sesuka hati. Mentang-mentang arisan di rumahnya. Bu, kenapa kamu selalu jadi garda terdepan kalau soal masalah di komplek ini? Apa kamu gak malu, Bu? Sudah berapa banyak orang yang kamu sindir, Bu? Gak banyak kok, setengah penghuni komplek ini Mas. Kalem aja sih, mereka juga gak akan tahu yang aku maksud itu siapa. Status aku itu cuma untuk orang yang merasa aja Mas. Bu, aku gak masalah kamu punya sosmed manapun. Tapi aku cuma minta satu sama kamu. Jangan ikut aktif dalam masalah yang kamu aja gak dapat peran di sana, Bu. Gak asik banget sih. Masa gitu aja gak boleh? Jelas gak boleh, Bu. Sindiran kamu itu bikin ibu-ibu gak nyaman. Mas, aku cuma negur mereka dengan cara halus. Tujuan aku kayak gini karena aku gak mau ada keributan Mas. Paham? Tapi dia itu terlalu ikut campur. Coba aja dia simpan semuanya kekesalan dalam hati. Gak akan ada tetangga yang benci sama dia. Makasih ya Bu Kela, fotonya bagus-bagus nih. Tinggal saya upload aja di SW. Sapinya lucu banget ih. Aduh, sayang banget kalau nggak di-up. Oke, udah saya bikin status. Hati-hati kena sindir Bu Rukmi, nanti dibilang pamer lagi. Dia nggak akan berani nyindir saya. Masa juragan sapi disindir sih? Bu Selfie, Bu Rukmi kan kalau udah nyindir gak akan memandang siapa orang itu. Dia bakal nyindir siapapun sesuka hati dia, Bu. Blokir aja nomornya, Bu. Buat apa sih nyimpen nomor orang gak penting gitu? Ya kalau dia berani tinggal saya labrak aja. Apa sulitnya sih Bu? Percuma Bu Selfie, dia itu beraninya cuma di WA. Kalau berhadapan langsung mah dia itu nggak berani. Dia bakal beralasan ABC sampai Z pokoknya. Bu Rukmi itu gedenya lipas di SW doang. Tinggal bilang aja ke Bu Lurah, apa susahnya? Pamer aja terus. Cuma punya 1 ekor sapi aja udah merasa paling juragan. Udah tahu saya itu paling gak suka sama orang yang pamer harta tuh. Karena saya gak punya nih. Baca kata-kata spesial dari saya. Lihat aja Bu, selang beberapa menit lagi Bu Rukmi bikin status Bu. Oke, kita lihat aja Bu. Kira-kira Bu Rukmi bikin status apa? Pamer bukan tanda bahagia, kadang cuma ingin dianggap ada. Berbagi kebahagiaan dan pamer memang beda tipis. Terkadang tidak disadari bisa seperti api yang perlahan memakan kayu. Loh, tumben banget yang ngelihat baru 15 orang. Biasanya udah sampai 50 orang. Ini pada kemana ya? Apa ibu-ibu di komplek ini masih sibuk ya sama urusan dapurnya? Biarin aja deh. Nanti juga mereka ngelihat SW aku. Kalau ibu punya masalah sama saya itu bilang Bu. Saya posting foto itu bukan berarti pamer ya. Saya cuma memperlihatkan rasa sayang saya ke hewan peliharaan saya. Lah,
Saya nggak pernah nyebut nama ibu di status saya. Kok Bu Selvi bisa marah ke saya, Bu? Alasan terus, saya muak banget sama Bu Rukmi yang selalu ikut campur. Cuma status dianggap pamer, padahal status kita nggak ada tujuannya ke sana. Status saya bukan untuk siapa-siapa. Saya juga nggak nyebut nama. Halah bohong, semua ibu-ibu di komplek ini udah tahu Bu Rukmi ini penyair status WhatsApp. Ada apa ini? Kenapa Bu Rukmi sama Bu Selvi ribut-ribut di tempat terbuka seperti ini? Ini Bu Rukmi terus berulah. Dia selalu menyindir siapapun yang membuat postingan tentang barang mewah atau yang lainnya. Dan Bu Rukmi ya selalu ikut campur dengan kehidupan orang lain, Bu. Sudah, kita bicara baik-baik di balai desa ya. Jangan di sini. Ini tempat umum. Kalau ada yang dengar kalian berdua malu diliatin orang-orang. Dasar ibu-ibu rese, sadar dong. Itu nomor HP lu udah diblokir sama ibu-ibu komplek. Apaan sih? Gitu doang juga emosinya kayak banteng ngamuk. Wah, ibu-ibu, saya benar-benar dilema sekali. Bu Rukmi tidak melanggar apapun. Kita tidak bisa protes atau melarang seseorang untuk tidak membagikan apa yang ingin diperlihatkan kepada semua orang. Berarti kita juga bebas dong mau bikin status apapun, Bu. Dan Bu Rukmi nggak boleh menganggap postingan siapapun sebagai postingan pamer, karena tujuan kita membagikan postingan itu untuk senang-senang. Bener tuh Bu Lurah, kita cuma mau senang-senang aja. Kan, saya juga udah bilang, saya nggak pernah nyebut nama loh. Saya juga nggak sebut merek. Bu Rukmi, ngaku aja keles kalau itu status buat saya. Jangan pura-pura baik di depan Bu Lurah, kalau di belakang aja kayak ular berbisa. Ayo dong lawan kita, giran di SW aja kayak orang yang berani banget. Tapi kalau udah ditegur langsung gini, nggak ada nyali. Ngapain juga saya lawan kalian berdua? Gak ada gunanya juga. Duh, gue diem karena takut lah cuy. Bayangin aja cuy, 2 lawan 1. Apa nggak babak belur gue? Dasar ibu-ibu mental sosmed. Tuh kan, nggak ada sopan-sopannya. Biarin aja, udah biarin, nanti juga kena azab. Baru kali ini angkat tangan sama masalah yang terjadi. Bingung juga harus nanggapinya dengan cara apa. Ibu-ibu, ayo lihat status saya di depan rumah saya. Saya udah blokir nomor Bu Rukmi, tapi kok dia bisa ngirim pesan ke saya ya? Terus kenapa status Bu Rukmi yang dulu-dulu bisa nempel di tembok rumah dia? Yang di pagar juga ada. Saya juga udah blokir nomor Bu Rukmi, tapi saya juga dapat pesan dari dia. Apa yang Bu Rukmi maksud itu kita harus lihat pesan-pesan yang nempel di dinding rumah dia gitu. Ngapain sih pakai acara kayak ginian? Bu Rukmi mau caper ke kita apa gimana sih? Pengen banget dilihat status nyinyirnya ini. Nggak ada gunanya juga. Maaf Pak, Bu, ada apa ya datang ke rumah kami? Apa ada yang bisa kami bantu? Kami datang ke sini karena Bu Rukmi yang minta. Bukan cuma itu, kami juga ingin melihat status yang Bu Rukmi maksud. Hah? Ini kan status yang udah bertahun-tahun lalu aku buat. Kenapa bisa ada dinding di rumah kita, Mas? Ada apa ini, Mas? Lah, masa nggak tahu? Bu Rukmi aja yang minta kita buat datang ke sini. Masa iya nggak tahu? Hah? Meminta kalian datang? Nomor saya aja sama kalian diblokir. Gimana saya bisa nyuruh kalian? Saya nggak ada nyuruh siapapun datang ke sini. Udah nyuruh, nggak mau ngaku juga. Gini nih, kalau cuma mental sosmed, disamperin langsung malah beralasan ini itu. Gak jelas banget sih, mau pamer ya? Gak penting tahu nggak? Nggak perlu bingung, keanehan ini terjadi karena kamu suka sindir ibu-ibu di komplek ini. Apa bener ya? Kalau gini, aku nggak bisa kasih alasan lagi dong. Dan mereka bakal nyerang aku. Aduh, aku takut banget nih. Kok statusnya bisa nempel di tembok gitu ya? Apa Bu Rukmi sengaja ya cetak status dia, terus ditempel aja di dinding supaya dilihat banyak orang? Enggak Bu, katanya Bu Rukmi juga nggak tahu kenapa status dia itu bisa muncul di dinding rumahnya. Kalau menurut saya sih ini azab buat dia Bu. Kan kita semua pernah minta bantuan sama dia soal ini. Mungkin sekarang apa yang dia lakukan berbalik ke dirinya sendiri. Masa sih? Tapi nggak ada yang mustahil juga sih Bu. Secara Bu Rukmi itu selalu membuat ibu-ibu nggak nyaman karena status dia. Nah itu Bu Lurah tahu. Lagi udah saatnya juga Bu Rukmi itu kena azab Bu. Kata orang-orang Bu Rukmi itu bikin tulisan kayak minta maaf gitu, tapi nggak ada yang berani foto. Katanya takut kena marah Bu Rukmi. Lah ngapain takut? Emangnya dia pikir dia siapa ha? Bukan karena itu. Mereka takut kena sindir Bu Rukmi. Bu Anggun lupa, ibu-ibu komplek ini pada jauhin dia Bu. Cuma Bu Rukminya aja yang nggak sadar. Gimana nggak dijauhin? Dianya aja kayak gitu. Bu, kita kesana yuk. Saya mau lihat secara langsung nih. Kan kalau cuma lihat di foto nggak seru Bu. Jadi ya ada baiknya kita langsung datang ke sana. Ayo Bu.
Aku udah ganti nomor telepon. Aku juga udah hapus semua kontak yang ada di HP aku. Pokoknya, aku udah gak bikin sindiran lagi. Dan status aneh yang kemarin juga udah gak ada. Oh iya, sebelum aku ganti nomor, tadi aku sempat lihat status Bu Anggun. Dia beli motor baru ya, pamer mulu kerjaannya. Biar apa sih begitu? Kenapa status ini muncul lagi? Padahal aku udah pasang spanduk itu. Harusnya nggak ada lagi dong. Apa status itu muncul karena omongan aku tadi ya? Baru kali ini lihat ada status yang bisa kita lihat secara gratis tanpa harus menggunakan kuota. Harusnya orang-orang lihat ini rame-rame supaya seru aja gitu. Pak Yayan, ini bukan hal lucu, Pak. Kok Bapak malah seneng lihat ini sih, Pak? Hahaha, gimana gak seneng? Orang yang kamu sindir aja istri saya akhirnya kena azab juga. Soalnya kalau gak kena azab, Buruk Mi ini bakalan terus-terusan sindir ibu-ibu komplek ini. Itu dulu, Pak. Tapi sekarang udah nggak lagi. Oh, jadi sekarang udah ngaku nih, gak mau beralasan kayak dulu lagi, Bu. Mungkin Buruk Mi udah kapok, Bu. Makanya dia nggak berani ngomong alasannya itu. Saya akui, saya memang selalu menyindir kalian. Tapi itu hanya kegabutan saya semata, Bu. Dan saya juga merasa iri kepada kalian. Ingat ya Buruk Mi, sampai saya meninggoy pun saya tidak akan pernah memaafkan Buruk Mi. Ingat baik-baik. Mereka benar-benar gak mau maafin aku. Padahal kesalahan aku itu gak begitu besar. Semoga aja gak ada yang kenal sama aku nih. Tapi kan ini rumah aku. Ya jelas ada yang kenal lah. Konyol banget sih ini pemikiran. Udah, aku duduk santai aja di sini sambil lihat status ibu-ibu komplek. Bu Nana ngapain sih bikin status perhiasan kayak gini? Pasti mau pamer nih. Ibu-ibu di komplek ini gak ada berubahnya ya. Bikin aku makin marah aja. Aduh, aku salah ngomong lagi. Aku lupa banget. Harusnya tadi aku nggak berkata buruk lagi. Azab Buruk Mi masih berlanjut ya Pak. Bu, kita jadi bisa nonton poster status Buruk Mi secara gratis. Hahaha. Pergi kalian. Udah saya bilang ini bukan tontonan. Kenapa kalian terus datang ke rumah saya? Udah saya peringatin, jangan ada yang datang ke rumah saya lagi. Loh, kok marah sih? Kita kan cuma mau nonton apa yang ada di kepala Buruk Mi. Hahaha. Sabar ya Buruk Mi. Azab ini itu nggak akan pernah hilang dari diri ibu. Ayo Pak, Bu, hari ini cukup di sini aja. Besok kita nonton lagi. Mas, ternyata semua sindiran aku itu menyakiti hati banyak orang ya. Aku nggak dapat maaf dari mereka. Yang aku dapat cuma status-status lama yang terus muncul di rumah ini, Mas. Bu, walaupun mereka belum memberikan maaf, jangan nyerah dulu ya. Suatu saat mereka akan memaafkan kamu, Bu. Aku nggak terlalu yakin, Mas. Apa aku bisa mendapatkan maaf dari mereka? Sedangkan status yang aku buat untuk menyindir mereka saja balik lagi ke diri aku, Mas. Ajab masih terus datang padaku, Mas. Nah, itu akibat dari kamu nyindir, iri, marah kepada hal yang gak penting, Bu. Kamu kan tahu, menyindir itu bisa menyakiti hati orang lain dan hubungan sosial kamu, Bu. Tapi kamu gak pernah peduli soal itu. Sekarang aku peduli soal perasaan orang lain, Mas. Aku nggak bakal nyindir di WA atau nyindir secara langsung. Aku nggak berani, Mas. Aku benar-benar takut, Mas. Maafin aku yang dulu ya, Mas. Dan bantu aku yang sekarang untuk memperbaiki diri aku. Aku janji kok, aku nggak bakal jadi istri yang kelakuannya kayak setan lagi, Mas. Iya, aku pasti bantu kamu. Makasih ya, Mas. Sama-sama.